Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Juan Cedrico, Manuel Baskoro Unggul Raharjo, Jason Gabriel, Patrick Sulyono, dan saya Rafael Kevin. dan bersalin. Pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan contoh yang benar dan salah dari etiket non-verbal dan verbal berkomunikasi di dalam industri perhotelan, khususnya di front office. Komunikasi verbal adalah proses bertukar informasi dan ide melalui kata-kata yang diucapkan atau ditulis, yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara langsung dan jelas. Sedangkan komunikasi nonverbal melibatkan gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh untuk menyampaikan pesan tanpa kata-kata, seringkali memperkuat atau menggantikan komunikasi verbal. Etiket komunikasi nonverbal dan verbal sangat penting di industri perhotelan, terutama di front office, untuk menciptakan kesan positif, meningkatkan pengalaman tamu, menangani keluhan dengan efektif, dan memperkuat citra profesional hotel. Komunikasi yang sopan dan profesional juga akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas tamu, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Berikut ini adalah contoh yang benar dan salah komunikasi nonverbal dan verbal di front office. Selamat siang, selamat datang di Pita Harapan Hotel. Bagaimana saya bisa bantu? Selamat pagi, saya mau buat reservasi. Komunikasi nonverbal dan verbal di adegan ini merupakan contoh yang benar, di mana front office menyapa tamu dengan ramah, dengan mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan menawarkan bantuan. Ini juga disertai dengan komunikasi nonverbal seperti senyuman yang ramah, mengangguk, dan memberikan kontak mata saat menyambut tamu yang baru datang. Yang bisa saya bantu? Saya mau buat reservasi. Pada adegan ini, resepsionis yang tidak tersenyum, tidak melakukan kontak mata, terlihat sibuk dan menyapa dengan kalimat singkat seperti "ada yang bisa saya bantu", menurunkan kualitas pengalaman tamu. Komunikasi nonverbal yang kurang ramah membuat tamu merasa tidak dihargai, dan komunikasi verbal yang singkat tidak menciptakan suasana yang menyambut. Mas, ini gimana sih mas, kamar sebelah kok berisik banget? Minta tolong ditegur dong. Kami mohon maaf Pak atas ketidaknyamannya, akan kami segera menindaklanjutinya. Dalam adegan kedua ini, contoh yang benar diperlihatkan. Secara verbal, front office meminta maaf dengan sopan dan formal. Lalu secara nonverbal, front office ini menunjukkan ekspresi empati, kontak mata yang tenang, serta postur tubuh yang siap membantu saat tamu datang untuk menunggu. Mas, ini kamar samping saya kok berisik banget, bisa tolong tegur gak mas? Lah, itu kan bukan salah saya, Pak. Coba Bapak tegur sendiri. Pada adegan ini, tindakan ini salah karena secara verbal, resepsionis menyalahkan tamu dan tidak menunjukkan sikap membantu. Secara nonverbal, ekspresi wajah kesal, menghindari kontak mata, dan gestur tidak sopan membuat tamu merasa diabaikan dan tidak dihargai. Pagi mas, ini masukan dari saya aja ya terkait kamar saya kemarin malam. Selamat pagi Pak, terima kasih atas masukannya. Apa yang kami bisa perbaiki? Jadi kemarin pas saya menginap, AC kamar saya kenapa tiba-tiba bisa mati yang pertama. Terus pas ke kamar mandi saya juga menemukan di kamar mandi kebersihannya sangat kurang dijaga ya. Maaf atas ketidaknyamanan yang Bapak alami. Kami sangat berterima kasih atas masukan yang Bapak kasih ke pihak kami. Dan kami akan segera mengirimkan teknisi ke kamar Bapak dan mengirimkan housekeeping agar membersihkan kamar Bapak. Terima kasih. Pada adegan ketiga ini, percakapan ini benar secara verbal karena resepsionis menggunakan kalimat yang sopan, ramah, dan menunjukkan empati serta ketersediaannya untuk membantu. Lalu secara nonverbal, resepsionis juga menunjukkan sikap terbuka seperti tersenyum dan memberikan kontak mata secara halus yang mencerminkan perhatian dan kesiapan untuk menyelesaikan masalah tamu. Pagi mas, saya mau komplain. Ada apa ya, Mas? Jadi gini mas, jadi dari semalam AC saya rusak, terus kamar mandi saya juga kotor banget. Jadi saya minta tolong dibersihin ya mas. Itu bukan tanggung jawab saya, Mas. Coba Mas tanya ke housekeeping. Terus anduk sama perlengkapan kamar mandi saya di kamar juga nggak lengkap mas gitu. Udah, nanti saya sampein. Pada adegan ini, kesalahan verbal resepsionis adalah menggunakan kalimat singkat dan tidak ramah, menunjukkan ketidakpedulian. Kesalahan nonverbalnya adalah ekspresi wajah kesal tanpa senyuman,
menghindari kontak mata, terlihat sibuk, dan menghela napas, menunjukkan bahwa tamu tidak menjadi prioritas. Melalui adegan yang diperagakan tadi, kami telah menunjukkan bagaimana etiket komunikasi verbal dan nonverbal yang tepat sangat penting dalam industri perhotelan, khususnya di front office. Etiket yang baik tidak hanya meningkatkan pengalaman tamu, tetapi juga memperkuat citra profesional hotel secara keseluruhan. Kami berharap peragaan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya komunikasi yang efektif di tempat kerja. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.